Bismillahirrahmanirrahim. Saya dahului dengan pantun. Kue talam snacknya. Belum pantunnya Bapak Ibu. Air tenang itu menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Izinkan saya menghaturkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Barat, masuk ke pasar membeli ragi, jawabnya salam belum semangat, diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, wabil khusus Ketua KBIHU Amal Syuhada Bapak Haji Ustadz Suharno, yang kami hormati para pengasuh, pembimbing KBIHU Amal Syuhada. Mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Para alim ulama, para kiai, para alumni Jamaah Haji Amal Syuhada, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur mari kita aturkan, panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat ridhonya kita diberikan nikmat, sehat, kesempatan, dan ringan langkah sehingga pada pagi hari ini di tengah-tengah kesibukan kita semua dapat bersilaturahim dengan niat bersama-sama untuk menjaga kemakburan haji, niat bersama untuk meraih haji yang mabrur dengan hadir pada majelis pagi hari ini. Izinkan saya, Sugeng Rianto, saya memperkenalkan diri, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya alumni KBIH Amal Syuhada 2 kali. Pertama tahun 2010, saya saat itu umur saya masih 36 insya Allah. Saya haji bersama istri saya, tergabung dalam kloter 60 SOC Solo gelombang 2. Saya masih ingat asrama saya jauh waktu di Mekah, di Maabdah, itu jauh sekali Bu. Di Madinahnya juga jauh, nyebrang jalan 3 kali. Saya masih ingatnya nyebrang jalan 3 kali. Alhamdulillah saya mendaftar lagi 2012 karena saya merasa bahwa haji saya belum mantap, belum nikmat. Maka 2012 saya mendaftar lagi dan alhamdulillah dipanggil. Kemarin Allah memberikan kesempatan 2025 saya bisa berhaji lagi dengan istri saya. Walaupun ada kesempatan, Allah memberikan nikmat semuanya, saya bisa mendaftar haji plus, saya memilih haji reguler. Karena saya ingin merasakan nikmatnya berhaji. Alhamdulillah dapat berangkat lagi 2025, dan karena saya mencintai Amal Syuhada KBIHU, saya bergabung Amal Syuhada. Dengan susah payah untuk bergabung dengan Amal Syuhada karena KTP saya itu di Karanganyar. Saya harus mutasi ke Solo. Alhamdulillah semua karena pertolongan Allah semuanya dimudahkan. 2010 saya diberikan jabatan sebagai Karu, Ketua Regu. 2025 dinaikkan jabatannya sebagai Ketua Rombongan. Insya Allah nanti akan berhaji lagi dinaikkan menjadi Ketua Kloter. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Pertama, sebagai pribadi tentu maupun mewakili teman-teman dari Jamaah Haji 2025, dalam kesempatan ini kami ingin mengaturkan ucapan yang terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya kepada khususnya KBIHU Amal Syuhada yang telah membimbing kami dengan baik, memberikan, membersamai kami semua dengan baik, sehingga kami merasakan nikmatnya berhaji. Wabil khusus lagi saya berterima kasih kepada pembimbing kami, Pak Kiai Ustadz Miftahul Hakim, 2 kali membimbing kami. 2010 beliau juga ketua rombongan, kemarin juga jadi ketua rombongan lagi. Yang kedua Ustadz Adnan yang sungguh luas ilmunya, sungguh sabar dan sungguh sangat mengerti yang namanya keinginan jamaah 108 ya kalau tidak salah kemarin. Itu banyak macam-macam, tetapi alhamdulillah dengan bimbingan yang sangat tawadhu, sangat sabar, insya Allah semua dapat terlaksana dengan baik. Bapak Ibu yang hadir di sini yang akan berhaji 2026 tidak salah kalau bergabung dengan KBIHU Amal Syuhada. Yang namanya haji Bapak Ibu banyak pilihan. Mau mandiri oke. Karena pemerintah sudah memfasilitasi. Ada tenaga kesehatan, ada pembimbing daerah, ada mungkin petugas kloter, ada pembimbing ibadah, pembimbing umum dan lain-lain. Mau mandiri boleh, mau milih yang namanya KBIHU tergelar banyak. Saya tidak sebut satu-satu. Kenapa saya memilih Amal Syuhada 2 kali? Sebenarnya mohon maaf Bapak Ibu, saya ini orang Muhammadiyah. Ada rasa kemarin ketika saya kedua, saya ingin bersama Muhammadiyah. Saya sudah kontak, pertanyaannya satu. Apakah KBIH Muhammadiyah di Solo ini apa ya, saya nggak ngerti. Melaksanakan tarbiyah enggak? Pertanyaan saya satu itu. Tarbiyah tidak. Nafar sani apa nafar awal? Pertanyaan saya hanya itu. Karena memang ini bagi saya adalah syarat tambahan yang kalau bisa harus dilaksanakan. Kenapa? Karena berhaji itu panjang menunggunya, belum tentu kesempatan 2 kali 3 kali. Kalau kita tidak melaksanakan berhaji dengan manasiknya Rasul Muhammad, maka kita tidak akan mendapatkan kenikmatan. Bukan rugi, bukan salah, tapi kurang nikmatnya. Maka kemudian karena saya yakin Amal Syuhada melaksanakan itu, ilmunya Amal Syuhada insya Allah betul-betul manasik seperti Rasul. Pertama adalah tarbiyah. Yang kedua insya Allah kalau tidak ada halangan nafar sani. Berikutnya adalah ketika tidak ada halangan, setelah wukuf di Arafah, ba'da maghrib atau sebelum maghrib, ba'da maghrib kita berangkat ke Musdalifah, kita akan melaksanakan sholat jamak qashar maghrib isya di Musdalifah. Kita baru akan berangkat ke Minanya setelah sholat subuh. Ini hal-hal kecil yang mohon maaf tidak semua melaksanakan. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan ini dan kemudian kesempatan tidak datang 2 kali, tidak kita upayakan rugi. Saya bisa menyampaikan bahwa berhaji itu kalau mau nikmat, syaratnya ada 6 nikmat. Ini saya rasakan Bapak Ibu. Haji saya pertama 2010 saya merasakan selesai insya Allah haji, tapi kenikmatannya kalah jauh dengan 2025. Kenapa? Pertama nikmat, niatnya harus lurus dulu. Jadi niatnya lurus. Lurus apa? Menjadi tamu Allah di sana. Hilangkan semua pangkat dunia, jabatan, harta kita, apa semua di dunia ini tinggalkan. Ketika kita jadi tamu Allah sama semua. Maka saya memilih reguler. Teman-teman saya di kantor dengan alhamdulillah mungkin jabatan selevel saya tidak mau sudah reguler, mungkin milihnya plus.
Kenapa waktunya pendek? Saya justru ingin menikmati panjang, dapat gaji, cuti 42 hari, 54 hari, nikmat. Tapi memang kita harus siap menanggalkan semua privilege urusan dunia. Niatnya lurus apa Bapak Ibu? Menjadi tamu Allah. Yang namanya tamu Bapak Ibu, kita ini tamu, boleh nggak kita mengatur tuan rumah? Nah, ini filosofinya, nggak boleh. Tamu mau hebatnya seperti apa, kalau dia bertamu maka harus tunduk pada tuan rumah, dan itu berat. Tuan rumahnya siapa Bapak Ibu? Allah Ta'ala. Kita menjadi orang hebat di Indonesia, pejabat, kaya raya mungkin, ketika kemudian tidak lurus niatnya di sana, nanti pingin diladenin, menganggap orang lain, jamaah yang lain, beda dengan saya, lurus niatnya tidak lurus. Yang kedua, ilmunya harus cukup. NI, ilmu. Saya terus terang mendapatkan ilmu itu tidak gampang. Kalau orang Jawa ada tembangnya bahkan Bapak Ibu, ngelmu iku kelakone kang dilaku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangekesing durang kala. Itu tembang pojok. Ngelmu, saya nggak panjang lebar, karena kalau panjang lebar jadi tausiah nanti. Kalau tausiah nanti tempatnya lain. Ilmu itu bisa bagus ketika dijalani. Bapak Ibu, ketika 2010 saya belum mendapatkan ilmu yang cukup. Maka saya nggak ngerti ketika ternyata pada saat kita sholat di Mina itu tidak boleh kita melaksanakan sholat rawatib. Ini jarang diberikan. Jadi ketika kita mabit di Mina 3 hari, 4 hari, tidak ada yang namanya di Mina sholat rawatib, kecuali rawatib sebelum subuh. Makanya begitu kita sholat di Mina itu, adzan tidak diberikan kesempatan, adzan selesai langsung iqomah. Ilmunya ternyata ada, yang jarang kemudian kita pelajari. Maka di sana kenapa? Karena syafaat. Kecuali sholat sunnah qobliyah subuh, hanya itu. Yang kedua, ilmunya lagi yang lain, bahwa ternyata wukuf itu waktu yang sangat luar biasa. Allah memberikan kesempatan untuk kita, doa kita langsung sundul langit istilahnya, sampai arsy-Nya Allah mengguncang Allah. Bahkan Allah membanggakan kita di hadapan malaikat. Itu umat-umatku yang kemudian datang dengan lusuh berdebu, maka akan kukabulkan doanya apapun. Saya ketika 2010 Bapak Ibu, saya berdoa itu hanya 1 jam. Padahal ba'da duhur ya, dimulainya sampai hampir maghrib. Kami waktu itu doa hanya mungkin kira-kira tidak sampai 1 jam. Setelah itu bingung mau doa apa ya. Kalau anak sekarang mengatakan gabut, maka kemudian keluar tenda, ngobrol, main handphone apa. Ketika 2025 kemarin, karena alhamdulillah bekal ilmu saya sudah cukup, maka saya niati betul bahwa selama ba'da duhur itu sampai maghrib, menjelang maghrib hukum selesai, saya tidak boleh kemana-mana. Ternyata di tenda pun ya namanya ilmunya macam-macam. Ada yang ribut, ada yang ya sudah, ketika ribut saya keluar. Saya berdoa di tengah lapang, berdoa kepada Allah, dan itu nikmat sekali. Salah satu doa yang janji dari Allah bahwa doa di sini akan dikabulkan. Saya mohon doa promosi. Demi Allah itu, saya nangis, saya mohon doa promosi. Dan ternyata Allah sungguh tidak pernah ingkar janjinya. Begitu pulang sampai di Indonesia, tanggal 4 Juli malam mendarat di Adi Sumarmo, saya buka handphone, saya mendapatkan SK promosi. Itu janji Allah yang kadang-kala kita tidak yakin dengan itu. Saya mendapatkan SK promosi, alhamdulillah. Saya ke Jakarta, saya sehingga bisa naik pangkat saya dari bintang 1 jadi bintang 2. Alhamdulillah remunerasi saya naik banyak, tunjangannya naik banyak, dan kenikmatan itu nyata, Allah bayar tunai. Itu ilmu, butuh ilmu itu. Berikutnya nanti ilmu akan diberikan oleh di KBI Amal Syuhada ini. Maka tidak salah Bapak Ibu,
Di sini tadi gudangnya ilmu. Berikutnya nikmat K, kuat fisik. Kuat atau mampu fisiknya. Bapak Ibu boleh, mungkin fikihnya mengatakan enggak apa-apa, enggak sehat enggak apa-apa, enggak bisa jalan, misalnya enggak bisa lempar jamarot, diwakilkan boleh. Enggak bisa tawaf, naik apa itu? Kereta boleh. Tetapi insya Allah nikmatnya tidak akan Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu sehat, kuat fisiknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mulai sekarang yang mau berhaji, jalan kaki setiap pagi Bapak Ibu. Saya alhamdulillah, saya umur 52, saya olahraga, saya masih lari Bapak Ibu. Saya minggu 4 kali saya lari. Kalau lari 8 kilo, 10 kilo saya masih lari. Saya jaga betul itu. Kemudian makan tolong dijaga. Kalau perlu intermittent fasting. Apa itu? Nanti saya jam segini belum boleh makan, Bu. Makan saya baru boleh makan nanti saya jam 9. Karena terakhir kemarin saya makan jam 4. Teman-teman tahu persis, teman-teman di sana saya tertib banget makan. Dapat jatah 4 kali, 3 kali itu saya makan 2 kali. Kalau sudah setelah jam 5 saya nggak makan, malam nggak makan, saya jaga betul. Jadi Bapak Ibu harus kuat fisiknya. Dimulai dari sekarang yang mau berangkat, tolong setiap pagi sempatkan jalan sehat. Kenapa? Kemarin kami lempar jamarot PP itu 1 jam. Lempar jamarot PP 1 jam, jaraknya 10 kilo. Saya kan pakai terbiasa jam untuk jalan saya lari itu. Kalorinya sekali jalan 700 kilo, 700 kalori. Artinya kita makan 2 kali itu habis. Kenapa? Karena panas sekali, jaraknya jauh dan butuh kekuatan fisik. Jadi saran saya Bapak Ibu yang mau berangkat haji, mulai sekarang olahraga dibiasakan, jalan pagi, kemudian makannya dijaga. Insya Allah dengan itu kuat sehingga bisa berhaji tidak hanya yang pokok-pokok saja. Ibu bapak bisa berangkat haji, bisa apa di Madinah, ilmu lagi bahwa di Madinah itu ada satu keistimewaan luar biasa. Ketika kita berwudu dari hotel, kemudian kita berangkat ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya sama umroh. Mohon maaf, kadang keliru ini ilmunya. Ada orang berbangga-bangga di Mekah umroh bolak-balik. Padahal kalau kita manasik Rasul berhaji umrohnya sekali. Sekali perjalanan umrohnya sekali. Nah, ternyata ada insentif yang lain. Nah, ketika di Madinah 8 hari itu, tolong tiap hari berangkat pagi, ambil air wudhu ke Kuba, sholat 2 rakaat, pulang lagi sambil jalan. Sehat. Insya Allah kebetulan kemarin hotel kita dekat sehingga kita sehat. Dapat umroh berapa kali? Itu ilmu sekali lagi. Berikutnya kuat fisik, yang ketiga mantap hatinya, mantap Bapak Ibu. Kesana hanya mau mencari ridha Allah, mencari surga. Karena tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Nanti ilmunya para ustadz yang akan memberikan tambahan. Berikutnya A, haji nikmat ya tadi. N-nya niatnya lurus, I-nya ilmunya cukup, K kuat fisiknya, M ya mantap hati, A amalnya banyak. Jadi di sana karena waktu kita terbatas, belum tentu kita bisa berangkat haji lagi. Gunakan kesempatan itu untuk bersedekah sebanyak-banyaknya, membantu orang sebanyak-banyaknya, mengaji sebanyak-banyaknya, punya target. Berapa kali saya harus khatam Quran, berapa banyak saya harus mengikhlaskan bersedekah. Jangan hanya seperti di Indonesia rugi kalau kita tidak banyakin amalnya. Terakhir K, tawakal. Kalau sudah tawakal Bapak Ibu, karena kita ini sekali lagi, kita ini tamu Allah yang kalau bahasa Jawa, yang murbo maseso kita ini Gusti Allah.
Kita punya rencana, punya ilmu, punya fisiknya kuat ini. Tapi kalau Allah berkehendak, pasti itu yang terbaik dan Allah pasti berikan. Kita sudah niat baik semua, belum tentu di sana sesuai rencana. Maka ketika itu rencana yang terjadi maka kita tawakal, ikhlas saja kepada Allah. Insya Allah itu menjadi kebaikan kita. Contoh kemarin Bapak Ibu, amal syuhada ini kan rumusnya nafar sani. Tapi kemarin terjadi suasana chaos. Di sana itu banyak sekali orang yang KBIH yang lain yang merencanakan nafar sani, ternyata jadinya nafar awal. Saya ketua rombongan, saya ada anggota yang ngomong, Pak Haji, ini sudah pada sakit, pengen nafar awal, gimana Pak Haji? Jawaban saya satu, manasiknya di amal syuhada apa kemarin? Nafar sani Pak. Ya sudah, itulah konsekuensi ikut amal syuhada. Jadi kalau bisa nafar sani, kenapa harus nafar awal? Tapi rencana Allah beda. Ternyata ya namanya situasi berkembang terus, banyak yang sakit ini. Ternyata kemudian ada yang memilih nafar awal, tidak apa-apa. Tapi saya tekad hati dengan istri saya mau ikut amal syuhada, saya mau nafar sani. Walaupun ditakut-takuti besok tidak ada bis, saya tetap di situ. Alhamdulillah nafar sani. Begitu hari kedua nafar sani dengan beberapa malah lebih enak. Yang pulang nafar awal macet bisnya, sampai di sana mau balik lagi nggak bisa. Jadi semua tawakal kepada Allah. Ketika niatnya sudah lurus, serahkan saja pada Allah. Jangan terganggu kanan kiri, jangan mikir kanan kiri. Pokoknya aku mau niat ini, mencari ridha Allah. Bismillah, semoga Allah memberikan pertolongan kita. Bapak Ibu, kira-kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Ustadz Suharno. Saya ini sebenarnya tinggal di Jakarta Bapak Ibu. Kemarin didhawuhi Pak Ustadz ketika ini Pak, saya nyempatkan betul. Saya ke sini baru tadi malam, pagi ini saya harus ke Semarang. Saya ini ketua panitia manten hari ini di Semarang, besok juga, sehingga mohon izin mungkin saya tidak bisa lama. Saya setelah ini akan pamit. Semoga Bapak Ibu yang sudah memilih amal syuhada diluruskan niatnya. Jangan lupa ajak tetangga, ajak kawan, karib. Tidak salah bergabung amal syuhada. Bayarnya, iurannya murah, tapi Bapak Ibu mendapatkan kemewahan yang luar biasa. Demikian kira-kira berangkat haji ke kota Mekah, mampir ziarah ke kota Madinah. Semoga ilmunya menjadi berkah, menjadi bekal di alam barzah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan terima kasih perwakilan Jamaah Haji 2025 yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Sugeng Rianta SH.MH. Beliau salah satu jamaah amal syuhada yang ketika berangkat, Bapak Ibu sekalian, beliau menjabat sebagai Wakil Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dan ketika kembali tadi disampaikan, beliau naik jabatan saat ini sebagai Direktur Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan di dalam melaksanakan tugasnya. Amin. Juga tahun 2025 kemarin, Bapak Ibu, calon jamaah haji 2026, perlu saya sampaikan, Bapak Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Bapak Budi Murtono juga ikut bersama KBIHU Amal Syuhada. Demikian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya pesan dan kesan dari perwakilan 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahyudi, dipersilakan. Nyuwun pangapunten namung 5 menit nggih Pak nggih.